Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Persis Jabar TV yang berbahagia, ada tiga perkara yang ini akan menentukan tiga perkara yang lainnya. Nah, ini disampaikan oleh salah seorang ulama, Sufyan bin Uyainah. Jadi ini memang bukan hadis ya, bukan perkataan Rasulullah, tetapi ini adalah nasihat yang disampaikan oleh para ulama, kemudian dikutip di dalam kitab Ibnu Taimiyah. Nah, kata Sufyan bin Uyainah, yang pertama kata beliau, man aslaha sarirotahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa orang yang membereskan, ya, membereskan sarirotahu, batinnya ya, batin sarirotahu, maka aslahallahu ala niyatahu, maka dia akan membereskan apa yang ada di dalam wujudnya, ya. Jadi Persis Jabar yang berbahagia, yang pertama adalah dia harus membereskan apa yang ada di dalam dirinya, ya, di dalam batinnya. Apa yang dalam hatinya kemudian dia bereskan, dia jauhkan dari berbagai macam penyakit hati, ya, penyakit jiwa. Dia bereskan, dia sembuhkan, ya, maka nanti akan terlihat di dalam wujud fisiknya. Jadi fisik kita tergantung di dalam apa yang ada di dalam hati kita, ya. Jadi apa yang ditampilkan di wajah kita, kemudian juga di badan kita, itu semuanya merupakan gambaran apa yang ada di dalam hati kita. Orang yang hatinya sakit, maka dia akan tercermin di dalam wajahnya, gitu. Bahkan akan tercermin juga di dalam badannya. Badannya juga akan sakit. Kalau misalnya apa yang ada di dalam dirinya, di dalam hatinya itu sakit, ya. Oleh sebab itu kata Sufyan bin Uyainah, dia menyampaikan satu tausiah, satu nasihat, bahwa harus yang pertama itu diperbaiki adalah batin kita, hati kita, ya. Kalau batin kita baik, itu akan menentukan kepada wujud fisik kita, ya, wujud dohir kita. Itu yang pertama. Yang kedua kata Sufyan bin Uyainah adalah man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Jadi barang siapa yang membereskan, yang mengislahkan, ya, apa yang ada di hadapan dia dan hadapan Allah, maka Allah akan membereskan apa yang ada di hadapan dia dengan manusia. Jadi inilah yang perlu kita kedepankan, adalah kita mengislahkan, membereskan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, ya. Kewajiban-kewajiban kita, mulai daripada kewajiban fisik, ya, ibadah, misalnya sholat, kemudian juga saum, ya, dan juga ibadah haji, dan juga membereskan kewajiban-kewajiban maliyah, ya, bersifat harta, misalnya zakat, infak, sedekah. Jadi segala kewajiban dia kepada Allah dia bereskan, dia tuntaskan, ya, maka dijamin oleh Allah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Maka hubungan dia dengan manusia itu juga akan beres, ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana dia menjaga hablum minallah. Ketika dia menjaga hablum minallah, maka hablum minanas itu akan beres juga, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendahulukan manusia kemudian menomorduakan Allah, ya. Jadi Allah harus hadir di dalam setiap kehidupan kita, ya.
Ketika kita berada, baik itu ketika senang, baik itu ketika kita berada dalam keadaan susah, ya, maka Allah harus hadir terlebih dahulu. Hadirkanlah Allah di dalam setiap kesempatan kita, maka nanti Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, jadi jangan dibalik, ya. Ketika kita susah misalnya, kita mencari bantuan kepada selain Allah, ya. Ada yang datang ke dukun, datang ke paranormal, ataupun kepada orang-orang ataupun selain Allah, kemudian dia datangi, dia minta pertolongan, sementara Allah dia biarkan, ya, dia tinggalkan, maka oleh Allah pun akan ditinggalkan. Nah, jadi yang kedua ini adalah kita diharuskan untuk memprioritaskan, ya, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunaikan semuanya, kita laksanakan seluruhnya, maka nanti Allah akan membereskan urusan kita dengan sesama manusia. Pemirsa Pensi Jabar TV yang berbahagia, yang ketiga kata Sufyan bin Uyainah adalah wa man amila li akhiratihi kafahullahu dunyahu. Jadi barang siapa orang yang beramal untuk akhirat, ya, maka kafahullahu dunyahu, Allah akan memberikan kecukupan dari kebutuhan dunianya, ya. Nah, jadi sama, ini kita harus memprioritaskan masalah ukhrawi, ya. Walal akhiratu khairun wa abqa. Banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa akhirat itu lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan dunia. Namun dengan berbagai macam gemerlapnya dunia, seringkali orang menjadi lupa, ya. Dia menjadi terperosok, dia terlenakan dengan kehidupan dunia itu, ya. Memang sifat dasar daripada dunia adalah dia melupakan, ya. Jadi dia lebih senang, lebih betah di dunia, ya. Sementara urusan-urusan ukhrawi, urusan akhirat kemudian dia lupakan, ya. Maka melalui nasihat ini kata Sufyan bin Uyainah, man amila li akhiratihi. Barang siapa orang yang memprioritaskan urusan akhiratnya, dia lebih mendahulukan masalah keakhiratan, maka kafahullahu dunyahu. Itu dijamin dia akan diberikan kecukupan. Jadi yang penting di dunia ini adalah hanya cukup saja. Kalau misalnya berlebihan, maka itu akan menjadi beban. Beban bagi dia di dunia dan juga akan beban pertanggungjawaban nanti di akhirat, ya. Nah, jadi Rasulullah memilih menjadi orang yang berkecukupan saja. Ketika ada kebutuhan, kemudian itu bisa dilaksanakan, ya. Itu adalah orang-orang yang kafahullahu dunyahu, diberikan kecukupan oleh Allah masalah-masalah dunianya. Inilah 3 nasihat yang perlu kita renungkan, ya, yang perlu kita amalkan di dalam kehidupan ini. Semoga ketiga sikap ini bisa kita miliki. Yang pertama adalah man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Yang kedua man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Yang ketiga wa man amila li akhiratihi kafahullahu dunyahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.